Bentuk sediaan obat. Yang pertama, kita akan membahas terkait pengertian obat. Obat adalah bahan atau panduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk memengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Nah, sediaan obat ini apa sih? Sediaan obat adalah bentuk fisik atau bentuk yang dihasilkan dari bahan pembuatan obat yang dapat diberikan kepada pasien. Sediaan obat farmasi ini tentunya sangat penting karena bentuk sediaan bisa memengaruhi cara kerja dan efek obat pada tubuh manusia. Bentuk sediaan obat dapat dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu padat, cair, dan gas atau aerosol. Nah, sediaan obat cair adalah bentuk obat yang berwujud cair, di mana zat aktif obat dilarutkan, disuspensikan, atau diemulsikan dalam cairan. Bentuk sediaan ini dirancang untuk memudahkan penyerapan obat oleh tubuh, baik melalui rute oral, topikal, maupun parenteral. Sediaan obat cair ini tentunya digunakan ketika obat perlu cepat diresap, sulit ditelan dalam bentuk padat, atau ditunjukkan untuk aplikasi di area tertentu. Selanjutnya, terkait teknik pemberian obat. Yang pertama yaitu injeksi. Salah satu contoh bentuk sediaan teknik pemberian obat cair melalui rute parenteral yaitu secara injeksi. Cairan injeksi adalah sediaan steril berupa larutan, emulsi, atau serbuk yang harus dilarutkan atau disuspensikan terlebih dahulu sebelum digunakan. Injeksi merupakan metode pemberian obat langsung ke dalam tubuh melalui jarum suntik dengan cara merobek jaringan ke dalam kulit atau lapisan kulit. Proses rute obat. Obat akan langsung diproses masuk ke dalam pembuluh darah atau intravena, otot atau intramuskular, dan juga di bawah kulit atau subkutan untuk memberikan efek yang cepat dan efektif. Tujuannya yaitu kerja obat cepat terutama ketika obat tersebut tidak bisa diresap dengan baik melalui saluran pencernaan atau ketika diperlukan tindakan medis yang mendesak. Jenis-jenis injeksi. Terdapat 4 macam injeksi yang harus tentunya kita ketahui. Yang pertama ada intramuskular atau IM, yang kedua subkutan atau SC, yang ketiga intravena atau IV, dan yang keempat intradermal atau ID. Terkait intramuskular, adalah injeksi yang dilakukan pada sudut 90 derajat atau tegak lurus dengan menyuntikkan obat ke dalam tubuh melalui otot yang biasanya mempunyai banyak pembuluh darah. Obat yang diberikan biasanya bervolume lebih besar dan berbasis minyak. Jarum yang digunakan harus panjang sekitar 6-8 cm karena otot terletak di bawah kulit dan lapisan lemak. Berikut adalah lokasi injeksi intramuskular. Selanjutnya yaitu subkutan, adalah cara penyuntikan obat dengan sudut 45 derajat. Pada rute ini, jarum disuntikan ke dalam jaringan lemak tepat di bawah kulit dermis. Setelah itu, molekul obat akan masuk ke dalam pembuluh kapiler untuk dibawa mengikuti aliran darah. Sangat berguna untuk injeksi zat yang perlu diserap sangat lambat seperti morfin atau atropin. Rute ini juga digunakan oleh obat-obatan berbasis protein seperti insulin karena jika diberikan secara oral, proteinnya akan hancur melalui sistem pencernaan. Berikut adalah lokasi injeksi subkutan. Sedangkan intravena yaitu teknik penyuntikan injeksi 25 derajat dengan memasukkan obat langsung ke dalam sistem aliran darah dengan jarum melalui pembuluh vena. Pengobatan yang diberikan bisa berupa injeksi dosis tunggal atau berkelanjutan dengan metode infus. Intravena tentunya sangat berguna untuk memberikan obat dengan dosis yang akurat secara cepat dibanding rute lainnya, dan tentunya bisa dikontrol dengan baik ke seluruh tubuh. Berikut adalah lokasi injeksi intravena. Terkait suntikan intradermal adalah suntikan yang diberikan ke dalam dermis, tepat di bawah epidermis. Rute suntikan ID memiliki waktu penyerapan terlama dari semua rute parenteral.
Nah, jenis suntikan ini digunakan untuk uji sensitivitas seperti alergi dan uji anestesi lokal. Lokasi yang paling umum digunakan adalah permukaan bagian di dalam lengan bawah dan punggung atas serta di bawah skapula. Berikut adalah lokasi injeksi intradermal. Bagaimana teknik injeksi? Yuk simak video selanjutnya. Pada intramuskular, lakukan penusukan dengan jarum posisi tegak lurus. Setelah jarum masuk, lakukan aspirasi spuit. Bila tidak ada darah, semprotkan obat secara perlahan hingga habis. Pada subkutan, lakukanlah penusukan dengan lubang jarum menghadap ke atas membentuk sudut 45 derajat terhadap permukaan kulit. Pada bagian intravena, lakukanlah penusukan dengan lubang jarum menghadap ke atas dengan memasukkan ke pembuluh darah melakukan aspirasi bila sudah ada darah. Pada bagian intradermal, melakukan penusukan dengan lubang jarum menghadap ke atas membentuk sudut 15-20 derajat terhadap permukaan kulit.